ألف مبروك ألف مبروك للجماهير الوطنية، ألف مبروك. يستاهلوا هذه الفرحة، الجمهور اللي حضر تغطية الملعب والجمهور اللي خلف الشاشات، ألف مبروك وفوزنا البطولة بإذن الله. يعطيكم العافية. Keberadaan Indonesia sepertinya beneran bikin Bahrain begitu resah gelisah tanpa arah. Ya, memang kita cuma bisa menahan imbang 2-2 di match lalu, tapi kalau aja hal-hal aneh dari wasit itu nggak terjadi, mungkin kita sudah bisa menang. Namun ya udah, semuanya sudah terjadi, dan di 2025 ini gantian kita yang akan menjadi tuan rumah, yang mana peluang untuk lolos ke Piala Dunia bisa aja lebih besar andai kita mampu menyapu bersih 6 poin di kandang atas Bahrain serta Cina. Tentu saja melihat sikon yang ada ini, wajar saja jika Bahrain dan Cina jadi negara yang akan melakukan apapun untuk menghentikan Indonesia. Yap, untuk Bahrain sendiri, usai tim berjuluk The Pearl Divers tersebut bertarung melawan timnas Oman pada partai final, mereka dengan lantang langsung memberikan ancaman nyata untuk timnas Indonesia jelang bersua di bulan Maret mendatang. Diketahui Bahrain baru saja memastikan diri menjadi juara Piala AFF-nya Asia Barat atau Piala Teluk 2024, di mana kedua tim saling berebut kemenangan di Jabr Al Ahmad International Stadium Kuwait City pada Sabtu 4 Januari kemarin. Awalnya, anak asuh Dragon Telegic tertinggal lebih dahulu dari lawannya, di mana Abdul Rahman Al-Musyaifri membawa Oman unggul 1-0 pada menit ke-17, dan skor tersebut pun juga bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Bahrain berhasil bangkit dan membalikan keadaan dengan Muhammad Mahrun mencetak gol pada menit ke-78 lewat hadiah penalti, dan berselang 2 menit kemudian gol bunuh diri dicetak oleh Muhammad Al-Musalami yang membantu Bahrain memenangi laga kali ini. Dan usai kemenangan inilah Dragon Telegic selaku pelatih timnas Bahrain memuji anak asuhnya setinggi langit. Menurutnya Mahrun dan kawan-kawan adalah pahlawan yang sesungguhnya, di mana para pemain dinilai tampil sangat baik di laga tersebut. Oleh sebab itu kemenangan sangat pantas mereka dapatkan. Dan membawa modal berharga dengan menjuarai turnamen Piala Teluk 2024 ini membuat mereka dengan besar kepala menebar sayembara kepada skuad Garuda yang terseok-seok di ASEAN Cup 2024. Nah, menariknya usai Bahrain berhasil menjuarai Piala AFF-nya Asia Barat itu, wasit kontroversial yang dianggap merugikan timnas Indonesia di laga Oktober lalu, yakni Ahmed Alkaf terlihat hadir dan begitu sumringah dengan keberhasilan Bahrain. Ya, siapa yang tak tahu, wasit Ahmed Alkaf telah menyimpan kemenangan pahit bagi pecinta sepak bola tanah air. Wasit berkepala pelontos itu sempat menjadi bulan-bulanan supporter Garuda akibat keputusan kontroversialnya saat memimpin laga timnas Indonesia kontra Bahrain. Ahmed Alkaf mengesahkan gol Bahrain di penghujung laga tepatnya pada menit ke-90+9 sehingga membuat timnas Indonesia harus meraih hasil imbang 2-2. Padahal diketahui bahwa perpanjangan waktu yang diberikan adalah sebanyak 6 menit, tetapi sang wasit itu tetap melanjutkan laga hingga memasuki menit ke-100. Tapi di luar itu, yang terbaru ini meski tak bertugas sebagai wasit, kehadiran Ahmed Alkaf dalam laga Bahrain diprediksi untuk mendukung negaranya yakni Oman yang bertarung di final Piala Teluk 2024. Namun anehnya Ahmed Alkaf bahkan terlihat sempat melontarkan senyum lebar saat menyaksikan pertandingan tersebut, yang padahal negaranya sendiri harus tumbang di hadapan Bahrain, dan lantas menimbulkan tanda tanya, ada apa sebenarnya di balik wasit botak ini? Ya, kalau berbicara soal panasnya hubungan Indonesia dan Bahrain gara-gara wasit kontroversial, para supporter pastinya gedeg bukan main sampai sekarang. Ya, gimana enggak? Usai dinilai telah merugikan timnas Indonesia, Ahmed Alkaf pun dilaporkan oleh PSSI ke AFC serta FIFA terkait kepemimpinannya. Akan tetapi wasit berusia 41 tahun itu justru tidak mendapatkan sanksi apapun dan masih dipercaya oleh AFC untuk memimpin laga internasional. Bahkan parahnya baru-baru ini Ahmed Alkaf dengan sumringah tiba-tiba menuliskan kalimat tentang sepak bola yang seharusnya menyatukan bukan memecah belah dalam unggahan story-nya. Sepak bola menyatukan kita dan tidak memecah belah kita.
tulis Ahmed Alkaf di unggahan Instagram Stories-nya Sabtu 4 Januari. Pernyataan ini jelas benar-benar menjadikannya sebagai sosok yang tak sadar diri, yang padahal telah berkhianat dan membuat kegaduhan di publik sepak bola tanah air gara-gara keputusannya. Kata-kata sok bijaknya itu seharusnya ia terapkan pada dirinya sendiri, yang kayaknya nggak paham ya sama apa yang ditulisnya. Hadeh, Ahmed Alkaf tentu bakal menjadi nama yang membekas di benak publik tanah air dengan rekam buruknya pada timnas. Federasi Sepak Bola Oman yang merupakan negara wasit itu berasal juga bisa jadi menyesal telah mengacukan Indonesia sebelum ini usai melihat gerak-gerik Alkaf yang kian terbukti membela Bahrain. Ya, diketahui bahwa sebelumnya Asosiasi Sepak Bola Oman atau OFA memperingatkan dengan keras supporter timnas Indonesia mengenai ancaman verbal terhadap wasit Oman Ahmed Alkaf, di mana melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram resminya, federasi itu mengutuk keras atas segala bentuk teror dari supporter timnas Indonesia terhadap Ahmed Alkaf dan asistennya setelah pertandingan antara Bahrain kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi meyakini bahwa segala keputusan yang diambil oleh Alkaf beserta asistennya dalam laga itu merupakan bentuk profesionalisme. OFA juga menganggap keputusan Alkaf dalam laga itu mengedepankan transparansi, integritas dan juga imparsialitas tertinggi sesuai dengan standar internasional. Namun jika melihat situasi seperti sekarang ini, yang mana Alkaf nampak tak mencintai negaranya yang tumbang di gelaran Piala Teluk 2024 oleh Bahrain, OFA bisa saja begitu menyesal telah mengeluarkan pembelaan seperti itu pada orang tak tahu diri seperti Alkaf. Ya, tapi di luar itu performa impresif timnas Indonesia saat ini sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat bersua Bahrain tahun lalu, di mana skuad Garuda memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menempati peringkat ke-130-an dalam ranking FIFA yang semakin mempertegas betapa sulitnya perjalanan mereka. Namun meski begitu, potensi dan perkembangan mereka tetap menjadi harapan bagi para pendukung, di mana perlahan peringkat FIFA timnas Indonesia bahkan mulai naik hingga saat ini berada di posisi ke-127. Peningkatan yang ada inilah yang sedikit banyak juga membuat tim-tim pesaing di grup C semakin waspada, di mana salah satu yang mengakui perkembangan pesat tim Garuda tak terkecuali juga adalah Dragan Talajic, pelatih timnas Bahrain. Ya, meskipun begitu sombong akan kiprahnya di Piala Teluk, namun Talajic mengungkapkan kekagumannya terhadap skuad Garuda yang kini dihuni oleh sejumlah pemain yang nilai pasarnya cukup tinggi. Seperti yang kita tahu, pemain seperti Miss Hilger dengan nilai pasar 178 miliar rupiah, Kevin Dex 78 miliar rupiah, Tom Hai 52 miliar rupiah, dan Kelvin Verdong 43 miliar rupiah menjadi bukti bahwa kualitas tim yang ada di Indonesia semakin meningkat. Kehadiran pemain-pemain berbakat ini tentu saja menambah kekuatan skuad Garuda dan menjadikannya semakin diperhitungkan oleh lawan-lawan di grup C. Ya, meskipun Indonesia masih berada di posisi terbawah dalam ranking FIFA Grup C, Dragan Talajic tetap menganggap bahwa timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang terbaik di Asia. Bahkan menurutnya, meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, terlebih dengan bertempat di kandang Garuda nanti, kualitas permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dari hari ke hari patut diacungi jempol.